Halo guys, selamat malam. Malam ini kita udah malam kedua ya Ramadan. Kita sudah melewati 1 hari puasa. Puasa tahun ini itu berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Puasa tahun ini kita lagi dalam kondisi yang cukup cukup berbeda lah dari tahun sebelumnya, karena kita saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang seluruh dunia merasakannya. 213 negara data terakhir itu sudah terkena dampak dari COVID-19. Oleh karena itu cukup berbeda suasananya. Yang jelas itu kita sekarang, apalagi di sini di Kota Pekanbaru, lagi masa PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aktivitas masyarakat, yang memang dimana dihimbau oleh pemerintah untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Puasa tahun ini tentunya, Ramadan tahun ini berbeda. Berbedanya itu kita tidak disarankan atau bahkan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Itu terutama di jam 8 malam sampai jam 4 subuh kalau nggak salah. Nah, pengalaman kita itu sore kemarin pas mau memasuki 1 Ramadan, kita berkunjung ke rumah saudara, pulangnya setelah badai Isya sekitar jam 8 lewat. Nah, itu cukup membuat kita sedikit panik atau terkejut, karena memang beberapa jalan utama itu di stop atau tiadakan arus lalu lintas, sehingga kita harus cari jalur-jalur tikus untuk bisa kembali ke rumah. Yang biasa jarak tempuhnya itu sekitar 45 menit sampai 1 jam, itu akhirnya kita tempuh menjadi 2 jam. Jadi sampai rumah itu sekitar jam 10 lewat. Nah, itu juga di beberapa titik di persimpangan yang biasa dilewati itu memang ditutup. Ya, akhirnya kita coba cari gang-gang kecil, dan anehnya lagi memang saat ini gang-gang kecil pun sudah menerapkan PSBB terhadap jalur tersebut. Jadi yang mungkin selama ini portalnya tidak diaktifkan di jam 8, jam 7 itu sudah aktif, artinya sudah nggak bisa lewat. Dan itu terjadi pada malam kemarin. Jadi ada juga beberapa kendaraan mobil, ada beberapa kendaraan motor yang akhirnya harus berputar-putar cari beberapa gang dan juga tidak bisa balik lagi. Akhirnya kita harus balik lagi ke jalan yang besar. Dan kita mencari itu cukup waktu dia 1 jam mutar sana mutar sini ya. Pengalaman yang cukup menarik tentunya. Dan yang lebih terasa itu yaitu biasa kalau Ramadan itu tentunya sangat dekat dengan kegiatan di masjid, terutama di malam hari, yaitu sholat Isya, tarawih, dan witir berjamaah, kemudian biasanya tadarusan dan lain sebagainya, kegiatan aktivitas di bulan suci Ramadan. Namun tahun ini sangat-sangat berbeda, karena memang dilarang masjid-masjid untuk mengadakan sholat tarawih berjamaah. Bahkan seluruh aktivitas yang mengumpulkan banyak orang itu tidak diperbolehkan lagi. Itu dari dampak COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Kemudian tentunya karena kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, ya kita akhirnya tarawih sendirian di rumah mandiri.
Tarawih mandiri ya bersama keluarga, bersama anak yang sudah punya anak, bersama istri yang sudah punya istri, yang masih jomblo ya mungkin sholat di rumah sendiri ya, gitu ya guys. Nah, tentunya ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua, khususnya masyarakat Indonesia yang memang Ramadan tahun ini mungkin Ramadan yang paling berbeda daripada Ramadan sebelum-sebelumnya. Bahkan ini seumur hidup saya merasakan sudah 28 tahun. Bahkan tadi saya baru dapatkan video dari Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan bahwa dalam seumur hidupnya ya baru pertama kali ia merasakan pengalaman Ramadan yang berbeda. Kita memang diperintahkan untuk beraktivitas di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang begitu mendesak, itu dilarang keluar dan memang dihimbau untuk lebih banyak di rumah supaya kita memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Gimana teman-teman, sudah menerapkan itu belum atau masih ada yang berkeliaran? Karena memang bagi yang hobi-hobi untuk beraktivitas di luar rumah ya, ekstrovert ya. Ada kalau introvert itu ya memang sukanya di rumah, beraktivitas di rumah. Tapi kalau yang memang memiliki sifat ekstrovert yang suka touch dengan orang, bersentuhan dengan orang, suka bersosialisasi dengan orang, dengan teman-teman, itu akan merasakan dampak mental yang begitu terasa ya, berbeda dan ya mungkin suntuk, bosan atau lain sebagainya. Namun ada beberapa tips yang mungkin ingin saya bagikan kepada teman-teman terkait dengan kondisi yang memang kita tidak bisa berbuat banyak. Apa tips-tips tersebut? Ya, yang pertama kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera selesai atau segera berakhir dari negara kita khususnya dan secara umum di seluruh dunia yang terkena dampak. Itu yang pertama, kita harus banyak berdoa ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Salah satu keutamanya adalah doa kita akan lebih diijabah lagi, akan lebih didengar lagi oleh Allah SWT. Maka kita saat ini seluruh masyarakat Indonesia hendaknya banyak berdoa ya, banyak berdoa, banyak beristighfar ya, mungkin banyak memohon kepada Allah SWT, Allah dan Rasulnya tentunya yang memiliki kuasa. Apabila beliau berkehendak, maka hanya dengan kun fayakun, maka semua itu bisa terjadi dan bisa selesai masalah ini. Apa yang tidak bisa selesaikan, itu yang pertama. Yang pertama itu yang harus kita lakukannya itu banyak-banyak berdoa. Yang kedua tentu kita harus banyak-banyak bersabar, kemudian banyak-banyak bertawakal kepada Allah SWT, dan kita mengambil hikmah dari apa yang sedang terjadi saat ini, di mana hikmahnya itu sangat banyak sekali tentunya. Yang pertama mungkin hikmahnya itu kita memang harus siap dari segala kondisi ya. Kondisi seperti ini kan mungkin selama ini tidak pernah terfikirkan oleh kita, tetapi kita harus siap. Hikmahnya kita harus siap. Kemudian kita harus selalu waspada, hati-hati, dan selalu mengikuti anjuran dari pemerintah, karena sesungguhnya pemerintah itu sudah bekerja dengan sangat baik, sudah bekerja dengan optimal, namun membutuhkan juga kerjasama dari kita sebagai masyarakat. Karena apabila pemerintah bergerak dan masyarakat tidak mengikuti, maka itu sia-sia saja. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus betul-betul memberikan kontribusi yang nyata. Mungkin saat ini
tenaga-tenaga medis itu sedang membantu pasien yang terkena positif dan lain sebagainya. Pemerintah terus mendata terkait dengan dampak dari COVID-19 ini, mendata yang ODP, mendata yang PDP, mendata yang positif, bahkan mungkin yang sudah meninggal. Apalagi zona-zona merah seperti Pekanbaru, Riau ini, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, itu yang memang luar biasa tingkat pertumbuhan dari dampak COVID-19 ini. Itu mungkin banyak bersabar, bertawakal, dan mengambil hikmah dari ini. Yang kedua, kita memang mungkin saat ini Tuhan menginginkan kita untuk lebih banyak bersama keluarga di rumah, mengurangi aktivitas-aktivitas dunia dan memperbanyak aktivitas-aktivitas beribadah dan beramal. Fokusnya kita itu beribadah dan beramal. Kemudian yang selanjutnya itu mungkin kita juga ya secara otomatis itu penggunaan media sosial itu seperti Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu tentu semakin meningkat. Nah, di sini mungkin kita saatnya yang mungkin saat ini, apalagi mungkin mohon maaf teman-teman kita, bapak kita, orang tua kita, saudara kita, itu yang mungkin terkena dampak dari COVID-nya, itu kena pemutusan hubungan kerja, tentu harus berpikir keras, harus berpikir ekstra bagaimana untuk bisa berpenghasilan di kondisi seperti ini. Mungkin ya salah satunya mungkin kita saat ini bisa berusaha dengan untuk membuat konten-konten kreatif seputar kegiatan kita di rumah, karena memang kita tidak bisa berbuat apa lagi. Suatu hal yang bisa kita lakukan hanyalah kegiatan kita di rumah. Jadi mungkin konten-konten di rumah itu kita upload di YouTube untuk mengisi kosongan, dan juga banyak sekali artis tentunya ya mungkin, dan juga tidak yang bukan artis juga banyak yang akhirnya punya penghasilan yang cukup luar biasa dari YouTube itu sendiri. Mungkin bisa dimulainya saat ini, ya kedepannya mungkin akan menjadi sumber penghasilan tambahan, atau bahkan kalau memang sudah banyak subscribernya, banyak viewernya, dan channel kita itu menarik bagi para penonton, viewer tentu akan mendapatkan banyak view, banyak subscriber dan lain sebagainya. Jadi media sosial yang selama ini hanya kita manfaatkan sebagai media kita untuk menghabiskan waktu dan lain sebagainya, itu kita mulai manfaatkan dengan belajar untuk buat konten kreatif, untuk belajar untuk bisnis digital marketing atau lain sebagainya. Karena memang saat ini dunia itu sedang menuju era digitalisasi, di mana hari ini sudah banyak toko dan mall yang dalam kondisi COVID-19 ini ditutup karena memang aturan dari pemerintah. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi ini agar yang mempunyai usaha seperti usaha pakaian dan lain sebagainya itu tetap bisa berpenghasilan di kondisi yang seperti ini. Yaitu ya mungkin belajar untuk jualan online dan lain sebagainya. Karena memang kita lihat secara data tentunya memang tingkat penggunaan internet itu sangat luar biasa meningkat, karena memang ya semua aktivitas sekarang banyak di rumah, anak-anak di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Tentu itu untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan dan lain sebagainya, tentu hal yang paling sering dilakukannya itu menggunakan internet atau media sosial tentunya. Nah, hari ini juga banyak sekali anak muda, banyak sekali orang yang sudah mendapatkan penghasilan yang cukup luar biasa dari internet tentunya, dari internet, sehingga penghasilan itu membuat mereka bisa menjadi entrepreneur milenial atau entrepreneur muda dari digital marketing. Nah, itu mungkin yang saat ini yang bisa kita lakukan. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan itu tentunya dengan kita harus banyak bersabar, harus banyak
saat ini memang kita harus banyak-banyak menahan diri untuk tidak keluar dari rumah, karena memang anjuran pemerintah untuk di rumah saja atau stay at home itu harus benar-benar kita laksanakan. Ya mudah-mudahan dalam waktu kita berharapnya cepat ya, Ramadan ini selesai, Ramadan ini mudah-mudahan virus COVID-19 sudah selesai atau mata rantainya sudah terputus, sudah bisa disembuhkan, bahkan kalau bisa sudah bisa ditemukan vaksinnya. Namun kita kan tidak bisa memprediksi hal yang memang di luar jangkauan kita. Oleh karena itu memang ya hal-hal yang bisa kita lakukan ya lakukan gitu. Jadi kita memang harus saat ini dituntut untuk berpikir kritis. Karena apa? Kita sebagai negara berkembang saja kondisi kita seperti ini, dan kita lihat juga perbandingan dengan negara-negara maju yang notabene juga cukup kesulitan dan sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini yang cukup luar biasa. Jadi itu mungkin teman-teman semua, guys, yang selalu nonton di YouTube channel Arin Official. Kita biasanya sering masa-masa traveling dan lain sebagainya. Mungkin akan kita coba berbagi lagi itu tip-tip masa di selama bulan Ramadan. Ya, kita hari ini hari pertama. Tadi cukup banyak kerjaan yang harus dilakukan, jadi kita tidak bisa melakukan berbagi secara informasi terkait menu apa nih di puasa pertama, menu buka puasanya apa yang enak gitu. Kemudian untuk yang nanti sahur, ya jangan lupa nanti sahur jam 4 subuh sudah bisa sahur. Karena kalau sahur terlalu cepat itu menurut saya ya gimana ya, sahur bangun jam 3 misalnya atau jam 2 itu kita setelah sahur tidur. Biasanya sih gitu, menunggu subuh itu kan waktunya cukup panjang. Tapi kalau kita bangunnya sekitar pukul 4 subuh itu kita menunggu waktu subuh itu tidak terlalu lama, kita bisa selingi untuk menghilangkan rasa ngantuk lain sebagainya itu dengan menonton TV atau beraktivitas atau melanjutkan kerja yang masih belum diselesaikan. Jadi memang banyak hal sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini. Dengan segala keterbatasan aktivitas kita di luar, kita sebenarnya bisa mengeksplor dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk terus berkreasi, berinovasi, dan kita memang dituntut untuk kreatif dan lebih inovatif dalam melihat masa depan kondisi yang memang tidak menentu saat ini. Jadi kepada teman-teman yang hari ini sudah melaksanakan puasa dan sukses puasanya, ya selamat. Masih ada tinggal 29 hari lagi ya, tinggal 29 hari lagi guys. Jadi ini harus siap-siap stamina. Jangan lupa dikonsumsi juga, minum, konsumsi vitamin, konsumsi sayuran dan buah yang tentu itu sangat diperlukan tubuh kita untuk kondisi saat ini. Karena kondisi puasa ini cukup membutuhkan vitamin dan energi, apalagi di kondisi COVID-19 ini yang begitu memang harus membutuhkan tambahan suplemen. Ya mungkin bisa di stok di rumah. Ya tidak perlu yang mahal-mahal, yang murah, tradisional. Ya seperti mungkin konsumsi jamu atau lain sebagainya, itu kan tidak membutuhkan biaya yang besar. Ya biasa bisa di cover, dan itu cukup murah, dan itu dampaknya terhadap kesehatan kita akan sangat besar. Ya mungkin itu saja, ini tadi saya juga ada pekerjaan sedikit, sebenarnya belum selesai, tapi karena nanti kita sahur, ini sudah jam 10:30, mungkin kita istirahat dulu. Nanti setelah bangun sahur, setelah selesai sahur kita lanjutkan pekerjaan, dan mungkin nanti kita akan sharing lagi untuk di hari kedua Ramadan apa sih yang bisa kita lakukan. Mungkin kita juga nanti bisa sharing-sharing terkait dengan menu makanan sahur, menu makanan berbuka yang bisa kita nikmati, yang murah namun bergizi
dan itu akan sangat berdampak terhadap kesehatan tubuh kita. Karena teman-teman semua, saat ini yang paling kita perlu perhatikan adalah kondisi kesehatan tubuh kita. Karena apabila kita sehat, maka imun kita akan sehat, maka insya Allah kita akan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah bahwa jangan sampai kita terkena. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.